Salam otomotif, kembali di channel Jul Indo Auto, channel yang berbicara tentang otomotif, khusus di perawatan mesin, kelistrikan, dan lain sebagainya. Kali ini kami ingin ngupload video lagi. Dalam konten ini kami ingin bercerita tentang mesin dan engine control yang digunakan pada Suzuki Baleno tahun 2000. Jadi kemarin kami bercerita pada mesin-mesin di Avanza, di Innova, di Rush, lain sebagainya. Sekarang kami coba review mesin-mesin dan komponen yang digunakan di Suzuki Baleno. Mungkin ada teman-teman yang penasaran dan ingin tahu. Semoga konten kami ini bermanfaat, dan mohon maaf bila konten kami ini tidak ada nilai bagusnya. Sebelum menyaksikan, jangan lupa subscribe channel Jul Indo Auto, like dan berikan komentar. Selamat menyaksikan. Suzuki Baleno ini memiliki kubikasi daripada ruang bakar itu berkisar 1500 cc ya, dan dari konstruksi mesin masih inline 4 piston. Sistem pengapian menggunakan sistem pengapian DLI, distributor less ignition, dan sistem bahan bakar menggunakan sistem EV. Ini yang digunakan pada mesin G15B 1500 cc Suzuki Baleno tahun 2000. Oke teman-teman, saya akan coba menjelaskan sedikit lah tentang beberapa komponen pada sistem-sistem yang tadi saya sebutkan. Semoga konten ini bermanfaat. Seperti tadi kami sampaikan bahwasanya sistem pengapian sudah menggunakan sistem pengapian DLI, yaitu distributor less ignition. Jadi sistem pengapian yang menggunakan 2 koil untuk 4 busi. Jadi satu koil dia menghantarkan tegangan untuk 2 busi. Di sini saya coba jelaskan, pada sistem pengapian ini tidak lagi menggunakan delco ataupun distributor. Nah, kontrol daripada sistem pengapian ini sudah dikontrol oleh ECU. Namun tetap di sini menggunakan 2 kabel tegangan tinggi. Yang kita tahu bahwasanya kabel tegangan tinggi ini memiliki nilai tahanan yang ujung-ujungnya juga bisa menghambat tegangan yang dibangkitkan dari koil. Nah, pengontrolan daripada sistem pengapian ini dikontrol oleh ECU berdasarkan sensor-sensor. Nah, salah satunya sensor ini, sensor CMP. Ini sensor CMP, dan fungsinya mendeteksi putaran daripada crankshaft, dan hasil deteksi tersebut dikirim ke ECU. Ini sensornya teman-teman. Jadi kalau ada sistem pengapian yang bermasalah, koilnya tidak bisa memberikan tegangan tinggi dan tidak dapat dikirim ke busi tidak dapat bekerja, itu bisa salah satu penyebabnya. Oke, dan ini untuk sistem pengapian. Dan selanjutnya kita akan coba lihat sistem EV. Sistem EV ini berarti electronic fuel injection. Electronic fuel injection, bahan bakar berarti diinjeksi ke ruang bakar berdasarkan sensor-sensor daripada ECU, berdasarkan sensor-sensor, dan selanjutnya ECU akan memberikan sinyal tegangan ke aktuator berupa injektor untuk menginjeksi bahan bakar berdasarkan juga putaran mesin. Nah, di sini saya akan coba bahas, coba tunjukkan komponen-komponen yang ada di sistem EV. Pertama adalah fuel system. Nah, fuel system berarti di sini ditandai dengan adanya injektor. Injektor yang mana? Ini injektor, terdapat 4 injektor. Di atas injektor dipasang yang namanya pipa panjang, disebut dengan delivery pipe ataupun pipa delivery, yang di situ fungsinya untuk menampung bahan bakar yang bertekanan. Bahan bakar disalurkan ke dalam pipa delivery melewati fuel filter. Ini fuel filter, dan selangnya menuju pipa delivery, dan selangnya di dalam pipa delivery bahan bakar dipertahankan oleh yang namanya pressure regulator. Ini adalah pressure regulator. Pressure regulator ini mempertahankan tekanan bahan bakar, yang di sini dipertahankan berkisar antara 2,5 sampai 2,9 kg per cm kubik. Dan selanjutnya, ketika injektor sudah mendapatkan output dari ECU, maka injektor akan menginjeksi bahan bakar. Nah, ini untuk fuel
System. Dan kita akan coba lihat kepada ECS-nya, Electronic Control System. Ataupun ya, Electronic Control System berarti sistem yang berfungsi mengontrol kerja daripada komponen-komponen EV secara elektronik. Ada di sini berupa sensor, ada juga berupa aktuator, dan ada berupa ECU. Nah, sensor salah satunya yang ada di sini kita bisa terlihat. Ini adalah sensor IAT, Intake Air Temperature, yang dipasang pada saluran udara. Fungsinya mendeteksi tekanan, mendeteksi suhu udara. Nah, ini dia. Dan selanjutnya kita lihat lagi ke dalam lagi. Nah, di sini ada throttle body namanya, throttle body. Di sini ada throttle link. Dan di sini ada TP sensor ataupun TPS. Ini adalah TPS, TP sensor. Atau disebut juga dengan throttle position sensor. Sensor ini berfungsi mendeteksi bukaan daripada throttle valve ataupun katup gas. Ya, dia fungsinya situ mendeteksi bukaan daripada katup gas, mau terbuka penuh ataupun terbuka sedikit. Oke, teman-teman, selanjutnya sensor yang lain kita coba lihat. Nah, ini dia. Ini map sensor. Sensor ini berpengaruh untuk kerja mesin karena sensor ini berfungsi mendeteksi tekanan kevakuman yang ada di dalam intake manifold. Nah, di ruang intake manifold, seberapa besar ketekanan kevakuman yang dihasilkan. Nah, ini berpengaruh kepada nanti penggunaan bahan bakar dan yang lainnya. Nah, ini dia map sensor. Dan selanjutnya ada sensor untuk mendeteksi suhu air. Itu disebut dengan ECT ataupun Engine Cooling Temperature. Banyak juga disebut dengan WTS, Water Temperature Sensor. Ini dia. Ini dipasang di saluran air. Kalau tadi kita lihat ATS ataupun IAT dipasang di saluran udara, berfungsi mendeteksi suhu udara, dan ini ECT ini dipasang di saluran air, berfungsi mendeteksi suhu air. Yang kedua-duanya ini dijadikan acuan untuk menentukan durasi daripada injeksi bahan bakar dan timing daripada injeksi bahan bakar. Dan selanjutnya ada sensor yang lain yang bisa saya tunjukkan berupa speed sensor. Nah, itu speed sensor dipasang di output transmisi. Sensor tersebut berfungsi mendeteksi kecepatan daripada relnya kendaraan ya. Ini dia output transmisi. Ini merupakan sensor speed. Kalau memang RPM, kalau speedometernya tidak bekerja, ini sensor berpengaruh. Oke, teman-teman, itu sedikit tentang sensor-sensor yang saya bahas pada mesin Baleno G15B. Terima kasih telah menonton. Semoga apa yang kami tayangkan ini bermanfaat.